Menanggapi sebuah pertanyaan dari seseorang yang terlontar di kanal YouTube IKP Bekasi Utara, bertanya, ajaran Allah Tritunggal berasal dari mana dan sejak kapan? Untuk menjawab singkat, saya menjawab ajaran Allah Tritunggal berasal dari Alkitab yang dipegang orang Kristen itu sendiri dan telah diajarkan sejak Musa menulis kitab Kejadian. Dasar yang ingin saya tambahkan yang berasal dari Alkitab, saya mulai dari Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 8 ayat yang ke-17 hingga 18, menjelaskan adanya perbedaan pribadi yang dinyatakan di dalam ayat-ayat tersebut. Ada kata penolong yang lain dan kata dua orang, menunjukkan jelasnya ada perbedaan pribadi. Sekalipun Bapa dan Roh Kudus tidak memiliki hakikat sebagai manusia. Di dalam keesaan Allah, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 10 ayat ke-30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan di ayat Matius 20 ayat ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris, kata nama menggunakan the name, menunjukkan adanya ketunggalan di dalam sebuah nama, sekalipun dikhususkan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, pengajaran Alkitab mengenai Allah Tritunggal dalam Kejadian 1, kita akan dapat melihat di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, Musa memulai dari sebuah kesimpulan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang kedua hingga keempat, kita akan menemukan bahwa ada roh Allah, ada kata Allah berfirman, dan ada pribadi yang memisahkan terang itu dalam gelap. Tentu roh Allah itu merujuk kepada pribadi Roh Kudus, sedangkan pribadi yang berkata-kata itu adalah pribadi Bapa yang sedang berkata-kata kepada pribadi Anak, dan pribadi yang memisahkan terang itu dalam gelap adalah pribadi Anak, dan yang dimana di dalam Injil Yohanes 1 dijelaskan bahwa dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah itu. Kejadian 1 ayat yang ketiga hingga 26, dari hari pertama hingga hari ke-6 penciptaan, ada Bapa yang berkata-kata kepada Anak, dan ada Anak yang melakukan apa yang dikatakan Bapa. Sedangkan pada ayat yang ke-26, ketika Allah berkata, baiklah kita, dalam hal ini kita menyadari bahwa ada kejamakan di dalam diri Allah yang Esa. Hal ini menegaskan di dalam diri Allah yang Esa ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat kunci dalam Alkitab untuk memahami pribadi Anak adalah pribadi yang mewujud nyata kehadiran Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 1 ayat yang 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Hal ini menegaskan bahwa sejak zaman Adam, yang dilihat oleh Adam adalah Sang Firman atau Anak itu bukan pribadi Sang Bapa, tetapi melalui pribadi Anak atau Sang Firman itu Bapa dapat dilihat atau dikenal. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat ke-58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 sampai 10, Yesus jelas mengatakannya, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita, Bapa dapat dilihat dan dikenal melalui Anaknya Yesus Kristus. Dan ayat kunci dalam Alkitab untuk memahami pribadi Roh Kudus terlibat dalam setiap pekerjaan yang dinyatakan Bapa melalui Anak dapat dilihat di dalam Kejadian 1 ayat kedua. Kehadiran Bapa dinyatakan melalui kuasa Roh-Nya. Kejadian 1 ayat ketiga hingga 31, kehadiran Bapa melalui kuasa Roh-Nya menciptakan segala sesuatu melalui
anaknya yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia atau tanpa sang firman atau anak, segala sesuatu yang telah dijadikan takkan ada. Ayub 33 ayat yang keempat sendiri dinyatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Hal ini menunjukkan kepada kita kehidupan yang dinyatakan Bapa melalui anaknya berasal dari pribadi Roh Kudus. Hal ini mempertegas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Bapa melalui anaknya bergerak dan hidup oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam Matius 1 ayat ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Bapa mengutus anaknya dalam wujud manusia, pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di sana, sehingga dalam wujud manusia Yesus memiliki daging yang berasal dari Maria oleh karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus, bukan karena dari hubungan suami dan istri. Sekiranya ini dapat menjawab, Tuhan memberkati kita.